Assalamualaikum Sobat Football United. Pertempuran besar ini terjadi di kota Manchester antara Manchester United dengan Manchester City ya. Fabrizio Romano yang mengabarkan hal itu. Ini terkait dengan lini tengah yang akan terjadi di musim panas nanti, di mana kedua klub Manchester City dan juga Manchester United sama-sama ingin memperkuat lini tengahnya. Manchester United ya secara kuat ini secara besar tertarik dengan Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson. Ini dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Jadi memang Manchester United ini tertarik ya kepada dua nama ini. Tapi Manchester City juga mendorong dengan sangat keras ya untuk mendatangkan Elliot Anderson. Bahkan Elliot Anderson ini ditempatkan sebagai top target dari Manchester City. Sebenarnya ini situasi yang sama dengan Manchester United, tapi juga secara dekat memonitor Sandro Tonali. Dua nama yang juga Manchester United minati secara besar ya. Kedua klub ini melakukan tracking ya terkait dengan target-target lini tengah. Apa yang terjadi sebelumnya, bahwa sepertinya Manchester United akan mendatangkan Sandro Tonali dan Manchester City mendatangkan Elliot Anderson. Ini diperkirakan bisa saja terjadi di musim panas nanti ya, dengan situasi saat ini masih dalam tahap awal sekali. Nah, itu tentu saja menurut gua masih seperti atau merupakan sebuah spekulasi. Misalnya Manchester City yang akan mendapatkan Elliot Anderson dan Manchester United mendatangkan Sandro Tonali. Karena gue juga melihat ada kemungkinan lain. Misalnya terkait dengan Manchester City yang bisa saja kehilangan dua pemain nih, Rodri dan juga Bernardo Silva. Artinya ada dua kekosongan posisi vital di lini tengah bagi Manchester City, sehingga melihat kemampuan dari Manchester City dan juga pergerakan mereka di bursa transfer ya, bukan tidak mungkin mereka pun juga ingin mendatangkan dua pemain sekaligus, yaitu adalah Sandro Tonali dan Elliot Anderson. Kalau itu terjadi, ini merupakan hal yang harus juga bisa diantisipasi oleh Manchester United. Manchester United sendiri ya, ataupun Ineos melihat dua sosok dari Elliot Anderson dan juga Sandro Tonali ini dua nama yang dari sisi usia masuk ke kategori pemain-pemain incaran dari Ineos. Mereka memiliki pengalaman di Premier League dan mereka juga memiliki potensi yang tinggi. Tapi sekali lagi, pemain-pemain dengan tipe seperti ini memang juga sangat wajar ketika diminati oleh klub lain, dan ketika klub lain itu adalah klub juga dengan, ya kita tahu bagaimana ukuran dari Manchester City saat ini ya, secara konsisten berada di perburuan gelar juara Premier League selama beberapa musim terakhir, secara konsisten berada di Champions League misalnya. Kita tahu bagaimana Pep Guardiola dan lain-lain. Artinya kalau sampai klub seperti kayak Manchester City ini mengincar sebuah nama, memang nama tersebut adalah nama yang berkualitas. Gue pikir seperti itu, sehingga memang bagaimana Manchester United mengidentifikasi nama Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson sampai mereka bisa mengidentifikasi dan mereka menetapkan bahwa dua nama ini adalah target, menurut gua memang nama yang tepat dari sisi kualitas. Nah, akankah Manchester United bisa mendatangkan satu dari dua nama ini ya? Ya, ini hal yang harus diuji menurut gua. Ini merupakan tantangan bagi manajemen Manchester United. Bagaimana misalnya kemungkinan untuk mendatangkan dua nama ini? Menurut gue ini merupakan situasi yang hampir tidak mungkin bagi Manchester United, tapi tidak dengan Manchester City. Kenapa? Satu, gue melihat dari faktor biaya, dari faktor kesediaan dana. Manchester United sedang dalam situasi yang sangat ketat sekali ya keuangannya. Gue nggak tahu bagaimana dengan Manchester City, tapi dengan Manchester United ini merupakan situasi yang sangat terbatas sekali. Dan gue perkirakan dua pemain ini tidak akan dilepas dengan harga murah, terutama Elliot Anderson. Kabarnya akan mendekati 100 juta, bahkan Sandro Tonali pun juga tidak murah ya, mungkin di atas 80 juta. Sehingga mendatangkan dua pemain ini nampaknya hampir mustahil menurut gue. Kemampuan keuangan yang terbatas, lalu bagaimana Manchester United juga ingin memperkuat posisi-posisi lain di bursa transfer nanti, akan sangat tergantung dengan penjualan, di mana untuk melepas pemain saat ini pun juga Manchester United ini tidak mudah untuk mendapatkan harga yang pas, menghindarkan Manchester United misalnya dari kerugian PSR. Ini bukan situasi yang mudah bagi Manchester United, sehingga untuk mendatangkan dua pemain dengan harga tinggi, dengan harga mahal, Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson sekaligus, menurut gue ini merupakan sebuah hal yang hampir tidak mungkin. Nah,
bisa tidak Manchester United memenangkan persaingan dengan Manchester City? Gua melihat ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Manchester United sempat memenangkan persaingan untuk mendatangkan Leny Yoro dengan Real Madrid. Ketika mendatangkan Matheus Cunha dan juga Mbumo juga bukannya tanpa saingan ya, tapi Manchester United berhasil mendaratkan pemain ini. Keadaan di Manchester City dengan banyaknya kualitas ini juga bisa diartikan tidak ada pemain yang pasti mendapatkan tempat inti di skuad dari Pep Guardiola. Mungkin ini hal yang bisa Manchester United jual untuk mendatangkan Elliot Anderson. Gua sendiri melihat ya, sampai dengan saat ini memang nama dari Elliot Anderson adalah nama yang paling ideal untuk mengisi lini tengah Manchester United dari atribut-atribut yang dia sudah tunjukkan ya, dan pernah gue perlihatkan juga di channel ini, serta potensi ke depannya. Gue melihat Elliot Anderson luar biasa. Tapi nama lain pun juga seperti kayak Sandro Tonali merupakan sebuah kualitas yang ketika Manchester United berhasil datangkan, gue juga akan happy. Karena sekali lagi, dua nama ini adalah dua nama dengan kualitas yang tinggi di Premier League saat ini. Informasi dari Fabrizio Romano ini menarik ya, sekaligus juga semacam kayak memberikan konfirmasi kalau Manchester United bergerak memang betul nih ke dua nama ini. Tapi di sisi lain juga volume yang mengaitkan Manchester United dengan nama-nama lain di lini tengah berkurang. Ini yang gua khawatirkan. Kenapa? Bagaimanapun juga Manchester United harus juga memantau plan B atau plan C. Bahkan bisa jadi plan D ya. Karena ya Manchester United harus mendatangkan pemain di lini tengah menurut gua untuk musim depan. Baik dari sisi kualitas maupun juga dari sisi kuantitas. Dan peluang Manchester United bahkan untuk mendatangkan salah satunya ya, Tonali dan juga Elliot Anderson, ini kan bukan sebuah peluang yang besar. Artinya mereka harus berjuang keras, mereka harus mencoba, mereka harus berupaya, mereka harus bersaing. Tapi di sisi lain mereka tidak bisa juga hanya melihat dua pemain ini gitu. Dengan keterbatasan misalnya periode di bursa transfer musim panas nanti, ada Piala Dunia, dan lain-lain ya. Menurut gue Manchester United tetap harus memetakan nih siapa-siapa saja yang bisa dijadikan opsi-opsi lainnya. Dan itu tantangannya sih menurut gue. Sekali lagi, gue happy kalau Manchester United bisa mendatangkan salah satunya, Elliot Anderson maupun Sandro Tonali, walaupun gue lebih mendorong Elliot Anderson ya. Oh ya, di sisi lain juga ini sekaligus semakin memudarkan ataupun mengecilkan berita yang mengaitkan Manchester United dengan Bruno Guimaraes. Seperti yang gue informasikan juga sebelumnya, nampaknya memang Manchester United ini tidak betul ataupun tidak serius melihat kemungkinan untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dengan alasan-alasan yang pernah gue katakan sebelumnya juga. Tapi ya, Elliot Anderson serta Sandro Tonali, dua nama ini yang saat ini kalau gue bisa bilang ya menjadi pilihan utama dari Manchester United, mungkin menjadi plan A-nya. Tapi siapa plan B, plan C, bahkan plan D, menurut gue ini tetap harus disiapkan. Bagaimana menurut Sobat Pemula United? Kira-kira mungkin tidak Manchester United mendatangkan plan A-nya ini ya, antara Sandro Tonali dan juga Elliot Anderson? Prediksi di antara dua nama ini kira-kira mana yang lebih besar datang ke Old Trafford? Tapi Sobat Pemula United juga lebih ingin siapa yang hadir di Old Trafford? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.